Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nandan Nasubing, NPM 2317051082 dari kelas A. Ingin membuat video tugas 3 yaitu reduksi DFA. Oke. Jadi reduksi DFA itu adalah proses penyederhanaan DFA dengan tidak mengubah bahasa yang diterima oleh DFA-nya. Ini dilakukan untuk menghilangkan keadaan yang tidak keadaan atau ini state yang tidak diperlukan atau bisa juga untuk menggabungkan keadaan yang memiliki perilakunya ini identik. Tujuannya reduksi DFA ini untuk menghasilkan automata yang lebih efisien dalam jumlah keadaan atau state. Pertama kita harus identifikasi DFA-nya. Nah, di sini udah ini ya. Coba aja kita ini misalnya DFA ada DFA itu coba pertama itu ada identifikasi state-nya dulu, terus identifikasi state yang tidak dapat menerima, lalu kelompokkan state berdasarkan ekivalen. Contohnya misalnya di sini nggak ada, ini udah benar sih. Misalnya contohnya itu ada DFA dengan state-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Apa betul 01 transisi. Ya misalnya ada state dari 0, 1, 2, 3, 4. Ya transisinya ya selalu state awalnya 0 dan state akhirnya itu 3. Terus kita tuh hapus state yang tidak terjangkau. Contohnya state 4, 1, 2. Ya state S4-nya itu tidak dapat dicapai dari state S0. Jadinya hasilnya S0, 1, 2, 3 aja. Lalu kelompokkan state berdasarkan penerimaan. Lalu kelompokkan state-nya ya state kelompok pertama itu state akhir atau ini. Lalu kelompok keduanya itu statement akhir. Ya, ini S1, S0, S1, S2. Lalu periksa ekivalennya. Periksa transisi dari setiap state-nya di kelompok non akhir. Kita ulang aja. Pakai ini ya graf ini. Pertama itu kita identifikasi state-nya yang tidak terjangkau itu bisa dibuang. Di sini S1 itu bisa terjangkau, S2 terjangkau, S3 itu juga state ketiga maksudnya. Ya, terjangkau juga jadi tidak ada yang perlu dibuang state ini. State 1 itu bisa dicapai dengan
transisi C, S2 transisi A, dan S3 itu transisi kombinasi AC. Jadi kesimpulannya semua stat itu terjangkau. Lalu kita bakal identifikasi ekivalen statnya. Persyaratannya itu dua stat dianggap ekivalen jika pertama keduanya itu kedua statnya memiliki perilaku yang identik untuk semua input alfabetnya. Yang kedua, mereka stat ini berada dalam kelompok yang sama. Kelompok yang sama ini maksudnya state-nya itu state akhir atau non akhir. Jadi kelompok akhirnya itu ada state-nya S0, S ya, dan kelompok non akhirnya itu ya S1, S2, S3. Terus kita bakal periksa transisi untuk membedakan state-nya. S1 ini input A itu ke S3, terus input B itu ke S2, dan input C ke S1. Terus untuk S2, untuk input A S3, S3, terus input B ke S0 dan input C ke S1. Lalu untuk S3-nya, input A itu ke S3, input B ke S3, input C ke S1. Dari pola transisi ini, S1 dan S2 itu berbeda karena pada input B, transisi S1 itu menuju S2, sedangkan state S ya S itu state. Sedangkan state 2 itu menuju state 0. State 3 juga berbeda karena transisinya lebih banyak menuju dirinya sendiri. Jadi setelah itu kesimpulannya tidak ada state yang ekivalen. Terus yang ketiga ini reduksi. Nah, dari contoh ini itu tidak ada yang ekivalen, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Tapi kalau misalnya ada yang ekivalen, pasti bisa disederhanain. Jadi ini kalau disederhanain juga pasti bentuknya tetap kayak gini. Oke, sekian. Terima kasih.